Shalom. Pada malam hari ini, karena kita bersama-sama akan menyambut ya kedatangannya, menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi temanya masih seputar sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Di sini saya ambil tema tentang tunas adil Daud, di mana ini salah satu nubuatan tentang penguasa yang sempurna. Salah satu nubuatan dari Nabi Yeremia. Ya, kenapa saya ambil kitab Yeremia ya? Karena di sini itu berisi tentang perjanjian atau pemberitahuan tentang penghukuman dan pemulihan kembali umat Israel dan Yehuda melalui Nabi Yeremia. Dan yang kedua, kitab Yeremia ini adalah kitab yang unik, Bapak Ibu Saudara ya. Karena di situ menceritakan bagaimana kehidupan zaman perjanjian lama ya. Jadi bisa dibilang sebagai saksi sejarah perjanjian lama. Di situ juga di Yeremia ada nubuatan-nubuatan yang berarti rancangan dari perjanjian baru kepada umat Israel ya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Ya. Yeremia 23 ayat 1 sampai 8 kita akan baca bersama-sama. Yang ayat ganjil nanti saya minta kaum pria bisa membacakan, yang ayat genap saya dan kaum wanita di sini yang akan membacakan. Mari kita baca bersama-sama ya. Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Janji tentang tunas Daud yang adil. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di dalam tanahnya sendiri. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ya, di situ diceritakan lebih banyak tentang tunas Daud yang adil. Ya, di sini menceritakan tentang awalnya perjanjian Tuhan dengan Daud ya. Daud yang ditegaskan bahwa fungsi raja ialah gembala. Kalau kita baca di kitab-kitab perjanjian lama, Daud itu adalah gambaran raja yang punya jiwa gembala ya. Dia banyak memberikan perhatian kepada rakyatnya dengan baik. Dia juga taat kepada Tuhan. Meski Daud itu juga pernah gagal ya, namanya manusia ada sisi baik, ada sisi buruknya. Demikian juga Daud ya. Daud pernah gagal karena menyalahgunakan otoritasnya
untuk merampas istri Uria dan membinasakan Uria sang suami ya. Ini lengkapnya bisa dibaca di 2 Samuel ayat 11 ya. Di sini kitab Yeremia ya. Yeremia itu pada zaman dahulu, latar belakangnya ya, kondisi pada zaman Yeremia saat itu bahwa Yeremia itu nabi bagi umat yang sedang mengalami kekacauan politik ya. Karena apa? Selama bertahun-tahun Yehuda diperintah oleh raja yang notabene itu raja yang jahat ya, yang enggak baik, yang pemerintahannya ditandai dengan keserakahan, penyembahan berhala, kemudian banyak ketidakadilan ya. Alih-alih rajanya memperhatikan rakyatnya, tetapi mereka malah menindasnya. Yeremia pada saat itu sebenarnya ingin mengajak mereka untuk mengingat kembali covenant atau perjanjian dengan Allah, di mana ingin mengembalikan kembali fungsi raja itu adalah mengembalakan umat Tuhan. Ya. Jadi Yeremia diceritakan bahwa dia ingin para raja itu menjadi berbeda, khususnya di Yehuda dan Israel ya. Supaya apa? Dia ingin menunjukkan kepada bangsa lain bagaimana cara menyembah Allah yang benar dan yang esa. Namun raja-raja pada saat itu mengabaikan peringatan Yeremia. Mereka lebih memilih berdosa. Mereka lebih memilih materi, hal-hal yang bersifat materi daripada Allahnya. Bahkan mereka juga menindas rakyatnya menjadi penderita ya. Jadi melalui Yeremia di sini dia mengungkapkan bahwa banyak ketidakmampuan dan kegagalan para pemimpin Yehuda. Ya. Jadi di sini Yeremia itu akan sebenarnya tujuannya mulia ya. Ingin mengingatkan raja-raja itu bahwa raja sebagai gembala itu banyak yang melupakan bahwa dia adalah pelayan Tuhan, ya. Yang ditunjuk untuk memelihara rakyat dengan baik. Melihat hal seperti itu, kemudian Nehemia mau mengeluarkan nubuatnya. Nubuat ini tujuannya adalah untuk mengakhiri nubuat mengenai raja-raja Yehuda. Yang pertama adalah nubuat ini digunakan untuk menegur raja-raja keturunan Daud sebagai gembala-gembala yang jahat, yang mencerai-beraikan kawanan domba umatnya. Jadi karena dia sudah mencerai-beraikan umat-umatnya, mereka harus menerima hukuman dari Tuhan. Kemudian Yeremia juga bukan hanya memberikan nubuat yang sifatnya hukuman. Yeremia juga bernubuat bahwa akan ada pemulihan umat Tuhan yang telah tercerai-berai oleh ulah raja-raja tersebut. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama ya, nubuat pemulihan umat Tuhan di sini. Mari kita baca di Yeremia, khususnya ya Yeremia 23 ayat 5 dan 6 ya. Di sini saya bacakan bahwa sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Ya, di sini Nehemia menubuatkan bahwa akan ada pemulihan umat Tuhan. Ya, yang pertama yang kita pelajari di sini dari ayat-ayat tadi ya, bahwa Tuhan sendiri akan turun tangan, ya, mengumpulkan kembali kawanan domba yang tercerai-berai dan mengirimkan gembala-gembala baru, ya. Kalau dikatakan gembala-gembala baru inilah raja setelah masa pembuangan selesai, itu kurang tepat ya, karena setelah masa pembuangan itu tidak ada lagi raja yang secara harfiah itu keturunan Daud, ya. Bisa dikatakan bahwa gembala-gembala baru ini adalah yang melayani pada saat masa pembuangan. Sebagian ada keturunan Daud seperti Zerubabel, tapi yang lainnya seperti Nehemia, Ezra, juga para nabi-nabi yang lain di masa pasca pembuangan itu bisa dibilang gembala-gembala baru. Ya, ini yang dalam perjanjian
lama ya. Kemudian yang dalam perjanjian baru disebutkan bahwa keturunan Daud akan memuncul sebagai tunas adil yang memerintah dengan bijaksana sehingga Yehuda akan dipulihkan ya. Di sini Yeremia menyampaikan sebuah nubuat, sebuah janji yang menyejukkan bagi bangsa Yehuda ya. Di sini Tuhan itu tidak akan menghapuskan teokrasi Yehuda yang turun-temurun. Tapi dia akan menyempurnakannya. Bahwa dari garis keturunan Daud, Allah akan membangkitkan tunas adil. Pewaris tahta yang sah. Ya. Raja ini akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh raja-raja Yehuda pada zaman dahulu. Ya. Dia akan memimpin dengan cara yang sempurna, menyerminkan keadilan dan kebenaran Allah. Di bawah pemerintahannya rakyat akan berkembang, Tuhan akan kembali disembah ya. Jadi raja ini akan memulihkan dan menyelamatkan rakyat dari penindasan yang sebelumnya ya. Raja ini bukan raja sembarang raja, bukan manusia biasa. Raja ini adalah yang kita kenal sebagai anak Allah, Tuhan Yesus itu sendiri ya. Di sini selain menubuatkan, Yeremia juga mengeluarkan kata-kata yang penuh harapan. Bahwa Yeremia itu mengingatkan umat Allah bahwa Allah itu sebenarnya tidak akan melupakan umatnya. Mau sejelek apapun, mau sejahat apapun umatnya, Allah itu tidak menutup mata terhadap penderitaan umat Allah. Karena apa? Sebenarnya Allah itu sedang mempersiapkan agar penderitaan umatnya itu bisa berakhir. Karena apa? Karena kasih Allah yang mengutus bapaknya, ya, mengutus anaknya, Allah Bapa yang mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan dari akar masalah yang terutama menjangkiti Yehuda dan raja-rajanya, yaitu apa? Dosa, ya. Di dalam pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, kita tahu dosa manusia akan ditebus ya. Ia tidak sekedar menebus dosa, tetapi ia juga memperbaiki apa yang salah. Dia menghukum yang jahat dan mewujudkan kesetaraan bagi semua orang. Bahwa semua orang itu sama. Apapun kesalahannya, Tuhan akan menebus semuanya dengan sempurna ya. Umat manusia akan diperlakukan secara adil yang mencerminkan kebenaran Allah. Jadi di sini Yesus itu sudah dinubuatkan sejak dulu ya oleh Yeremia bahwa akan ada anak Allah yang datang untuk memulihkan damai sejahtera yang dirusak dan dihancurkan oleh dosa. Ya. Di sini yang ketiga adalah bahwa akan ada pemulihan Yehuda ya. Di sini nubuat Yeremia adalah memastikan bahwa ada pemulihan yang lebih dahsyat dari keluaran yang pertama, yaitu bangsa Israel keluar dari Mesir ya, maupun yang kedua tentang yang mereka keluaran mereka dibebaskan dari Babel ya, keluar dari Babel. Jadi pemulihan Yehuda itu melampaui semua yang terjadi pada zaman sebelum-sebelumnya. Pembuangan Babel karena menyangkut suku-suku Israel yang dicerai-beraikan oleh Asyur, dan pembebasan Babel ini adalah pemulihan yang kedua. Tetapi nubuat Yeremia ini memastikan bahwa ada pemulihan yang lebih dahsyat ya dari yang pertama dan kedua ya. Di seluruh dunia banyak orang yang mengetahui bahwa beratnya gejolak politik itu karena diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang notabene memiliki keserakahan, penyembahan berhala dan ketidakadilan daripada memelihara ciptaan Allah ya. Namun dengan cara yang sama Allah itu sebenarnya melihat penderitaan Yehuda itu sendiri. Demikian juga Allah juga memperlihatkan bahwa Dia itu peduli akan penderitaan kita manusia.
pengharapan akan datangnya Mesias yang dijanjikan adalah pengharapan kita juga, ya. Pada masa-masa ini kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, ya. Kedatangan kenapa saya bilang yang pertama? Karena kan di Alkitab diceritakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali nanti kan. Tetapi yang pertama ini sudah digenapi. Kedatangannya sebagai seorang bayi yang lahir dari anak darah Maria. Itu adalah suatu bentuk dari kasih Allah kepada kita, ya. Jadi nubuat-nubuat Nabi Yeremia yang tadi yang kedua dan yang ketiga, ya, poin kedua ketiga, ya, ini sudah digenapi dalam perjanjian baru, ya, digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini, ya, nubuat Nabi Yeremia ini sesungguhnya bahwa Tuhan Allah kita akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud pada waktunya yang akan datang. Bahwa ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di semua negeri sejagat raya, ya. Nabi Yeremia juga menyatakan bahwa dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, ya. Tadi di ayat 6, ya, orang-orang Israel akan hidup dengan tentram, di mana keadilan akan datang, ya. Bahwa Tuhan adalah keadilan. Ya. Ini semua sudah digenapi. Nubuat bukan hanya sekedar nubuat, ya. Dengan kedatangan Mesias sang juru selamat yang lahir dari keturunan Daud, ya, nubuat ini digenapi. Ya, jadi apapun jauh-jauh hari sebelumnya itu bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar cerita nubuatannya. Karena apa? Kenyataannya Mesias itu sudah datang. Kita percaya bahwa Mesias datang untuk membawa pembebasan bagi umat manusia. Namun bagaimana dengan kita? Allah sudah menciptakan, memberikan anaknya yang tunggal untuk membebaskan kita, umatnya, dari dosa. Maukah kita untuk menerima tawaran pembebasan dosa itu? Dengan tetap memilih setia kepada Allah, ya. Karena apa? Kadang-kadang kita itu merasa bahwa karena Allah tidak pernah meninggalkan kita, apapun yang kita alami itu Allah selalu mencintai kita. Walaupun kita berdosa, kita salah, Allah tetap setia. Itu kadang-kadang yang kita salah gunakan. Alih-alih kita merasa bahwa nggak apa-apa aku berdosa, nanti toh aku juga akan diampuni. Kadang-kadang kita merasa seperti itu, ya. Walaupun kita percaya kepada Allah, hendaknya kita juga harus taat, ya. Menerima tawaran itu dengan sepenuh hati. Walaupun kita ini manusia, yang secara manusia diciptakan tidak luput dari dosa. Tetapi kita juga perlu berusaha untuk tetap taat dan setia, ya. Karena kita percaya, kita merasa berbahagia bahwa Allah itu sudah memberikan anugerahnya, ya. Kalau disebutkan di firman tadi bahwa kambing domba gembala-gembalaan yang tersesat, yang hilang akan dikumpulkan oleh Dia sendiri, ya. Jadi ada sisa-sisa kambing dombanya dari negeri di mana ia yang sudah dicerai-beraikan, ya. Karena apa? Dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang melimpahkan kasih setianya dan kasih karunia-Nya untuk kita, ya. Bisa enggak kita dengan tulus hati, kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu gembala kita, ya. Kita sebagai domba-dombanya. Percaya enggak kita bahwa Dia itu sudah menyediakan mahkota kemenangan untuk kita. Ada upah yang besar bagi kita di kerajaan sorga pada nanti waktunya. Kalau kita percaya itu,
bagaimanakah dengan kehidupan kita? Natal, kelahirannya yang kita rayakan, biasanya kita sering terlupa. Kita terlalu terfokus untuk menyiapkan perayaannya. Kadang kita terlupa bahwa yang terpenting adalah menyiapkan hati kita. Ya, kadang-kadang kita terlena, kita terlupa karena kita mau tampil atau kita mau ada acara Natal. Yang kadang-kadang kita janjian, dress code-nya apa, dress code-nya apa. Kita terlalu terfokus untuk milih pakai warna baju ini, baju itu. Jadi kadang kita lupa bahwa yang penting itu yang disiapkan adalah hati kita. Bukan berarti kita nggak boleh untuk merayakan. Oke, untuk merayakan, untuk memeriah ya, karena merayakan kelahirannya kita sangat amat bersukacita. Tapi yang terpenting adalah dari hati kita. Ya. Karena apa? Tuhan sudah menumbuhkan tunas adil bagi Daud, ya, yang memerintah untuk kita semuanya, ya. Di sini sebagai bukti janji Allah bahwa Allah itu tidak meninggalkan kita, ya. Allah selalu ada untuk kita. Apakah kita juga selalu ada untuk Allah? Itu yang kita perlu renungkan. Ya, kadang kita terlalu merasa bersyukur atas keberadaan Allah, atas keberadaan Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Tapi karena saking bersyukurnya kita, saking bangganya kita, kadang kita lupa bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam hati kita. Karena ya itu tadi, alih-alih kita merasa bahwa kita nanti akan diselamatkan. Kita sudah disediakan tempat yang indah. Kita sudah disediakan kemenangan. Jadi kadang-kadang kita seenaknya menghadapi kehidupan kita. Ya. Mari kita kembali merenungi untuk menyambut kedatangannya, untuk menyambut kelahirannya. Kita renungi apa yang sudah kita lakukan dalam hati kita. Kita tidak hanya mempersiapkan tampilan kita tidak hanya mempersiapkan perayaan-perayaannya, tetapi lebih kita lihat lagi kepada hati kita. Apakah hati kita sudah benar-benar siap? Sudah benar-benar siap menerima kedatangannya? Ya. Apakah hati kita sudah bisa taat karena kedatangannya? Ya.